إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat iman, Islam dan kesempatan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari bentuk ketakwaan seseorang muslim, bagi pria diwajibkan dia salat Jumat di masjid secara berjamaah. Dan dari adab Jumat adalah ketika dia datang tadkir secara dahulu sebelum waktu salat Jumat dikumandangkan, dan dia mengisi saf-saf yang terdepan, dia mengisi saf-saf yang kosong, kemudian menghentikan kehidupan dengan dunianya sebentar, menghentikan aktivitas dia dengan handphonenya dan lain sebagainya. Ini merupakan dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu khatib mengajak para jamaah semua untuk mengisi saf yang terdepan, diisi saf yang kosong, yang di belakang bisa diisi saf yang depan yang kosong. Agar apa? Agar saf terpenuhi. Ini merupakan dari adab Jumat. Mungkin yang di luar bisa masuk ke dalam karena safnya kosong di dalam, agar adab-adab dari adab Jumat terlaksanakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hari atau dalam satu hari disebutkan oleh salah seorang ulama salaf, ia mengatakan kepada kawannya, sesungguhnya sekarang ini sedang dibagikan harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Maka orang-orang datang berbondong-bondong. Datang semua orang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari harta dari peninggalan Rasulullah SAW, dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di masjid, mereka bertanya-tanya, mana harta tadi? Mana warisan tadi yang dibagikan untuk kaum muslimin? Maka seorang alim tadi berkata, sesungguhnya harta warisan Rasulullah SAW adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Barang siapa yang mengambilnya, faqad akhadha bihadhin wafir, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil dengan bagian yang terbanyak dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, ya ini sebuah kaidah yang luar biasa, yang jikalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, kita mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat
waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin." Sesungguhnya perkara yang halal adalah jelas, kata Rasulullah sallallahu. Wa innal harama bayyin. Sesungguhnya perkara yang haram juga jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bainahuma mushtabihat. Kemudian di antara yang halal dan yang haram ada perkara mushtabihat, yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang tidak banyak dari manusia yang mengetahui hakikat perkaranya, hakikat hukumnya. Maka kata Rasulullah SAW berwasiat, "Famanittaqash syubhat." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah dalam perkara syubhat, istabra'a li dinihi wa irdih, maka dia telah menjaga, dia telah berlepas diri dari jatuh kepada kesalahan di dalam agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka mungkin saja dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sungguh dia terjatuh kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a hawla al-hima. Lalu Rasulullah SAW memberikan gambaran bagi orang yang bermain-main di perkara yang syubhat. Kata Rasulullah SAW bersabda, karra'i yar'a hawla al-hima, seperti pengembala yang ia mengembalakan gembalanya di tanah perbatasan. Yushiku ayyarta'a fi, hampir-hampir saja gembalaannya itu melewati batasan yang dilarang. Ala wa inna likulli malikin hima. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwasannya setiap penguasa, setiap raja memiliki batasan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Sesungguhnya ketahuilah bahwasannya batasan-batasan Allah adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat kaidah yang luar biasa. Paling tidaknya ada 5 faidah yang kita bisa ambil dalam hadis ini. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ada 3 pembagian hukum dalam Islam secara umum. Yang pertama, hukum yang jelas-jelas halal, tidak perlu banyak penjelasan. Siapapun dari kaum muslimin ketika membaca konteks dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dia mendapatkan penjelasan bahwasannya ini hukumnya halal, ini hukumnya wajib, ini hukumnya haram. Jelas. Seperti mana ketika seorang membaca firman Allah, wa aqimus shalah, dirikan salat. Maka setiap dari muslim tidak perlu banyak lagi penafsiran, tidak perlu lagi banyak penjelasan bahwasannya salat itu wajib hukumnya. Yang kedua adalah perkara yang jelas haram, jelas keharamannya di dalam Al-Quran. Diharamkan bagi kalian ini dan itu. Maka setiap muslim ketika membaca ayat ini dan hadis dari Rasulullah SAW tentang pelarangan dan pengharaman, maka nampak jelas bagi dia bahwasannya perkara itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian perkara yang ketiga, ini perkara yang terkadang datang, ada hukum-hukum, ada perkara-perkara yang tidak jelas secara konteks hukumnya bagi seluruh manusia, apakah itu halal ataupun haram. Maka berkata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan hukum itu dibagi menjadi 3 macam, dan pembagian seperti itu benar.
Karena sesuatu bisa jadi ada dalil tegas yang menunjukkan adanya perintah dan ancaman keras jika ditinggalkan. Ada juga sesuatu yang terdapat dalil untuk meninggalkan dan terdapat ancaman jika dilakukan. Ada juga sesuatu yang tidak ada dalil tegas apakah halal atau haram. Yang pertama adalah perkara halal yang telah jelas dalilnya. Yang kedua adalah perkara haram yang telah jelas dalilnya. Makna dari bagian hadis halal itu jelas. Yang dimaksud adalah tidak butuh banyak penjelasan, setiap orang sudah memahaminya. Yang ketiga ini adalah perkara syubhat yang tidak diketahui apakah halal atau haram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada beberapa perkara hanya sebagian ulama saja mungkin yang tahu, karena mereka belajar, mereka membuka tafsir Al-Quran. Sedangkan orang-orang awam tidak tahu apakah perkara itu boleh atau tidak dibolehkan. Maka faedah pertama tadi kita ketahui ternyata ada 3 hukum di dalam Islam secara umum. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara syubhat ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Apa itu syubhat? Asy-Syaikh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syafri hafizahullah taala, ia menjelaskan atau berkata, perkara yang syubhat yakni samar, perkara yang tidak semua orang muslim jelas apakah ini haram atau halal. Itu muncul pasti ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab kenapa perkara itu jadi tidak diketahui hukumnya. Bisa jadi karena kebodohan, yakni ketidaktahuan seseorang, jauhnya dia dari menuntut ilmu Islam, dari dia mempelajari agama Islam, dari dia mengkaji hukum-hukum Islam, sehingga tidak jelas, tidak nampak bagi dia apakah ini halal ataupun haram, atau tidak adanya penelusuran lebih jauh mengenai dalil syar'i, atau dia sudah mulai belajar namun belum terlalu dalam untuk mempelajari sehingga dia tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam perkara ini, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam perkara itu. Begitu pula bisa jadi karena tidak mau merujuk pada perkataan ulama yang kokoh ilmunya. Terkadang ada sebagian orang yang dia tidak belajar atau baru belajar juga tidak mau merujuk, mencari siapa ulama yang dapat menjelaskannya, mencari ulama yang kokoh keilmuannya, mencari ulama yang betul secara riwayat kehidupannya dia menuntut ilmu, bukan seseorang yang tidur kemudian mendapatkan ilham dari tidurnya tanpa belajar, namun dia mencari seorang ulama yang betul jelas track recordnya ketika menjelaskan sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, faedah kedua kita tahu ternyata perkara itu bisa menjadi syubhat, mungkin bagi diri kita, mungkin tidak bagi orang lain. Bagi diri kita karena 3 perkara tadi, karena enggannya kita belajar, mempelajari ayat-ayat Allah atau ahadits Rasulullah, sehingga kita tidak tahu apa perkara ini. Yang kedua, kalau kita sudah mulai belajar mungkin belum kita mengkajinya. Yang ketiga, mungkin dia jauh dari kalangan para ulama, sehingga setiap kali muncul kepada dia perkara-perkara yang dia tidak tahu, entah di dalam kehidupannya, entah di dalam rumah tangganya, entah di dalam dia mencari nafkah, dia tidak tahu mana praktek jual beli yang halal, mana praktek jual beli yang haram, namun dirinya tidak mau mencari tahu, sehingga dia terus berada di dalam keraguan-raguan. Dia tidak tahu bagaimana membina rumah tangga yang benar, bagaimana Rasulullah SAW menjadikan seorang laki-laki pemimpin, dan bagaimana Rasulullah SAW mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya. Dia tidak tahu. Namun dalam keadaan ketidaktahuan dia pun tidak mau belajar, dan dia tidak mau bertanya kepada para ulama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu menjadi syubhat bagi dia, perkara itu menjadi keraguan-raguan, sedangkan seorang muslim diperintahkan beragama di atas kejelasan. Yang ketiga, orang awam dalam menghadapi perselisihan ulama. Terkadang seseorang sudah belajar, seseorang sudah bertanya
mendekatkan dirinya kepada para ulama, namun dia mendapati adanya perbedaan penjelasan dari para ulama. Ada alim A, dia menjelaskan hukumnya boleh. Ada alim yang lain, seorang alim yang lain menjelaskan hukumnya tidak boleh. Maka pada saat ini, apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang melihat perkara yang dia tidak tahu hukumnya? Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, ia menjelaskan hadis di atas, kemudian dia mengomentari, jika terdapat suatu masalah yang terdapat perselisihan para ulama, perbedaan fikih, kita tahu di antara mazhab ahli sunnah wal jamaah ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan Abu Hanifah. Maka ketika seorang mendapatkan perselisihan di antara para ulama, sebagian memfatwakan boleh, sebagian lagi mengharamkannya. Kedua fatwa tersebut sama-sama membawakan dalil. Syaratnya diterima perbedaan itu masing-masing berdalil sesuai Al-Quran dan Sunnah, bukan dari kepalanya sendiri, bukan perbedaan pendapat sesuai dengan pendapatnya tanpa didasari ilmu, namun masing-masing dari kedua ulama tersebut memiliki dalil, memiliki rujukan, berpulang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan cara yang benar sesuai cara ahli sunnah wal jamaah. Kedua fatwa tersebut sama-sama membawakan dalil, maka perkara ini dianggap sebagai perkara syubhat. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak faham, untuk orang awam, karena tidak diketahui sisi halal dan haramnya. Dia bingung mana yang betul yang haram dan mana yang betul yang halal. Perkara tersebut ditinggalkan sebagai bentuk kehati-hatian dan wara'. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ketika mendapati perkara tersebut, umumnya perkara ini di amalan-amalan sunnah, maka ketika seseorang mendapatkan perkara di amalan-amalan sunnah atau fadailul a'mal, sunnah-sunnah dalam mengamalkan amalan keutamaan, namun perkaranya dia tidak tahu apakah boleh atau tidak boleh, maka hendak dia tinggalkan dulu perkaranya. Dia tahan dulu dirinya. Jangan terburu-buru memutuskan. Lihat, timbang, fahami apa dalil-dalil yang disampaikan oleh kedua ulama tersebut atau kedua pendapat tersebut. Pulangkan dalil-dalil tersebut kepada Al-Quran, pulangkan dalil-dalil tersebut kepada Sunnah. Tanyakan lagi, musyawarahkan lagi dengan alim yang lain untuk menimbang perkara tersebut, bukan mengedepankan fanatik buta. Karena alim yang A adalah dari suku saya, dari keluarga saya, maka saya mengambil pendapat dia. Bukan. Di dalam Islam tidak ada kesuku-sukuan, tidak ada fanatik buta. Di dalam Islam fanatik hanyalah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Boleh jadi seorang alim dari keturunan Arab, dari bangsa Arab, mungkin berpendapat A, mungkin saja dia keturunan Rasulullah. Sedangkan datang lagi seorang alim yang mempelajari Islam dari bukan bangsa Arab, namun ternyata setelah kita pelajari dalilnya dari alim yang bukan berbangsa Arab ini atau bukan keturunan dari Rasulullah, mungkin saja dia yang benar, mungkin saja dia yang tepat, karena manusia tidak keluar dari kesalahan. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang terlepas dari dosa. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang maksum. Maka dari itu Imam Malik mengatakan ketika mengajar di Masjid Nabawi, Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i yang kelak mazhabnya atau pendapatnya dijadikan mazhab Malikiyah. Ia berkata, kullu qawlin yuqbal wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Dia menunjuk di Masjid Nabawi, setiap perkara, setiap omongan bisa diterima dan ditolak oleh semua orang, kecuali jika yang mengatakannya adalah orang yang ada di kuburan tersebut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan a'immah yang lainnya. Ia mengatakan, jika kalian mendapatkan hadis yang sahih kemudian bertabrakan dengan pendapatku, maka tinggalkanlah pendapatku, ambillah hadis yang sahih. Itu yang dikatakan. Maka seorang di dalam Islam dilarang dia fanatik buta, dia kesuku-sukuan, membela sebuah perkara bukan karena Al-Quran atau Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Syekh Shalih Fauzan menuliskan, jika akhirnya diketahui perkara tersebut adalah haram, maka ia segera meninggalkannya. Alhamdulillah dia tidak melakukannya. Jika diketahui halal, maka ia silahkan ambil manfaatnya atau manfaatkan perkara tersebut. Adapun perkara yang tidak jelas, masih syubhat, maka sikap hati-hati dan wara'. Wara' itu apa? Hati-hati. Meninggalkan perkara yang syubhat, tidak terburu-buru menjerumuskan diri, tidak terburu-buru mengambil langkah sampai jelas kepadanya apa yang dia akan ambil tersebut adalah meninggalkannya. Syekh Shalih Fauzan mengajarkan kita bahwasanya dalam perkara yang kita ragu, tidak jelas, begitu juga dalam kehidupan kita, tidak jelas kabarnya, betul atau salah, jangan terburu-buru mengambil tindakan. Teliti lagi, fahami lagi, sehingga kita berjalan sesuai di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah yang keempat, yakni dari hadis yang Rasulullah SAW sebutkan tadi, ada dua faedah besar ketika seorang dia bersikap wara', meninggalkan syubhat. Apa faedah yang dia dapatkan? Yaitu sabda Nabi SAW dalam potongan hadis tadi, barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ketika seseorang dia tidak terburu-buru mengambil satu hukum yang belum jelas baginya, maka Syekh Shalih Fauzan dari sini menunjukkan bahwa janganlah kita tergesa-gesa sampai jelas suatu perkara, maka selamat agamanya. Bisa jadi perkara yang tadi dia tidak tahu hukumnya, ternyata setelah dia lakukan haram, jelas nampak bagi dia keharamannya. Bisa jadi perkara itu halal, namun bisa dilakukan setelah dia mengetahuinya, maka tahan diri. Jangan terburu-buru, jangan terbawa oleh hawa nafsu atas setiap perkara yang nampak bagi dirinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, syubhat bisa menjerumuskan dalam keharaman. Hati-hati para jamaah. Dalam hadis di atas disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, bukan berarti ketika ada perbedaan pendapat dari para ulama, maka seseorang dengan lenggangnya, semaunya, seenak dirinya memilih perkara yang cocok bagi dirinya, yang ia anggap mudah bagi dirinya. Akan tetapi hendaklah seorang muslim berhati-hati melihat mana dari dua perkara tersebut yang lebih dekat sesuai dengan penjelasan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an kepada kita dan mengirimkan Rasulullah kepada kita adalah Allah bebaskan kita beribadah makhluk kepada makhluk, dilepaskan ketundukan kita kepada makhluk, hanya kita tunduk kepada Sang Khaliq, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dari kenikmatan Islam, seorang muslim di dalam Islam diajarkan dia cerdas,
Tidak ada fanatik buta. Tidak ada seseorang di dalam Islam yang diistimewakan ketika dia jauh dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu indahnya Islam. Tidak ada keturunan khusus yang pasti masuk surga jika dia jauh dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapati ini anaknya Nabi Nuh, dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapati ini istrinya Nabi Lut, dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapati ini istrinya Fir'aun, dia termasuk nisa, termasuk ratu ahli jannah. Kita dapati ini pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia ternyata masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang jauh amalannya, tidak mau mempraktekkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, tidak mau mengambil hidayah dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka nasabnya dan keturunannya tidak bisa mempercepat amalannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, begitu indahnya Islam. Setiap orang yang masuk Islam memiliki kesetaraan yang sama. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka kita lihat, ternyata di dalam Islam para ulama bisa bersaing siapapun. Kita dapati Imam Bukhari dari Bukhara, bukan orang Arab. Ternyata perkataannya dan riwayat-riwayat hadisnya sampai sekarang, ketika dia korbankan hidupnya untuk Islam, dia kumpulkan hidupnya untuk Islam, sampai sekarang kaum muslimin mengenang namanya. Berapa ratus tahun namanya dikenang. Di setiap khutbah, di setiap kajian, di setiap majelis disebut namanya. Setiap kali, hampir setiap hadis. Ada 7.000 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Setiap hadis yang diriwayatkan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Walaupun kita tidak menutup ada keutamaan dari keturunannya Rasulullah SAW, ada keutamaan bagi orang-orang Arab, namun keutamaan itu tidaklah manfaat jika dia jauh dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara yang kita wajib ketahui juga yang terakhir, ketahuilah begitu nikmatnya Islam dengan kecerdasannya, maka jangan kita menolak hidayah Islam dengan kita berfanatik buta, tidak mau berpulang kepada Al-Quran, tidak mau berpulang kepada sunnah Rasulullah, tidak mau mempelajari Islam. Anda diajar cerdas, Anda tidak diajar untuk manut dan tunduk kepada makhluk. Kita diajar untuk manut dan tunduk kepada Al-Quran. Setiap orang, setiap ulama yang menjelaskan suatu perkara dan mendasari perkaranya dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah, maka kita ambil. Setiap orang, siapapun dia, ketika keluar dari Al-Quran dan sunnah, maka kita tolak pendapatnya. Karena kita hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentu dengan menghormati para alim ulama dengan apa yang layak bagi mereka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dari wasiat Rasulullah bisa mencerahkan kita, bisa menjadikan kita beragama di atas jalan yang benar, di atas hidayah terang benderang, bukan karena fanatik buta dan lain sebagainya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'ti nufusana taqwaha zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara.
اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم أمتنا حسن الخاتمة اللهم أمتنا حسن الخاتمة اللهم أمتنا حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.